Desa Tanjung Sari, sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh hutan lebat dan perbukitan sunyi. Desa ini tampak seperti tempat yang damai dan tenteram. Namun, di balik ketenangannya, tersimpan sebuah kisah kelam yang hingga kini masih menjadi misteri. Banyak orang yang datang ke desa ini merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa lebih dingin, bahkan di siang hari. Suasana di sana terasa sunyi, terlalu sunyi, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan rimbun. Warga setempat jarang berbicara tentang masa lalu desa ini. Mereka hanya memperingatkan pendatang agar tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Konon, setelah gelap, sesuatu yang tak kasat mata mulai berkeliaran di sudut-sudut desa. Beberapa orang percaya bahwa desa ini menyimpan rahasia besar. Tragedi yang pernah terjadi di masa lalu, namun perlahan mulai dilupakan. Tapi bagi mereka yang pernah mengalaminya, kenangan itu masih melekat, seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Dan malam ini, kita akan mengungkap kisah kelam di balik desa Tanjung Sari. Sebuah cerita yang mungkin akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Malam di desa Tanjung Sari selalu terasa berbeda. Setelah matahari terbenam, suasana desa berubah menjadi sunyi dan mencekam. Tidak ada suara binatang malam. Tidak ada anjing yang menggonggong. Hanya angin yang berbisik pelan di antara pepohonan. Namun, di tengah kesunyian itu, beberapa warga sering mendengar suara aneh yang muncul dari arah hutan. Suara lirih seperti tangisan seorang wanita, terkadang terdengar jelas, terkadang hanya samar-samar. Beberapa orang mengira itu hanya suara angin yang berhembus melewati pepohonan. Tapi, ada yang bersumpah bahwa mereka mendengar suara itu semakin mendekat. Seolah ada seseorang yang berjalan mendekati desa, lalu menghilang begitu saja. Suatu malam, seorang pria tua yang tinggal di pinggir desa memberanikan diri untuk mencari tahu. Dengan membawa lentera, ia berjalan menuju arah suara tangisan itu. Namun, ketika ia semakin dekat, suara itu tiba-tiba berhenti. Ia berdiri diam, mencoba mendengarkan. Hanya ada suara desiran daun yang tertiup angin. Tapi saat ia berbalik untuk kembali ke rumah, bulu kuduknya berdiri. Di belakangnya, tepat di batas hutan, berdiri sosok samar seorang wanita berbaju putih. Wajahnya tertutup rambut panjang. Tubuhnya tampak sedikit melayang di atas tanah. Pria tua itu langsung berlari sekencang mungkin, tanpa berani menoleh ke belakang. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani mencari tahu asal suara tangisan itu. Mereka hanya bisa berharap suara itu tidak datang dari sesuatu yang ingin menghantui mereka. Malam di desa Tanjung Sari selalu menyimpan misteri. Beberapa warga sudah terbiasa dengan suasana mencekam yang menyelimuti desa setelah matahari terbenam. Namun, ada satu kejadian yang masih membuat penduduk ketakutan hingga sekarang. Penampakan sosok misterius di pinggir desa. Kisah ini dialami oleh seorang petani bernama Pak Rahman. Malam itu, ia baru saja pulang dari ladangnya yang berada di ujung desa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan jalan setapak yang ia lalui diselimuti kabut tipis. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang terdengar di tengah keheningan malam. Saat hampir sampai di rumah, Pak Rahman tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia menoleh ke arah jalan kecil di pinggir desa yang menuju ke hutan. Di sana, berdiri seorang perempuan berbaju putih. Tubuhnya diam tak bergerak, hanya berdiri di tepi jalan dengan kepala sedikit tertunduk. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Pak Rahman mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah seorang warga desa yang kebetulan berada di sana. Namun, saat ia berkedip, sosok itu tiba-tiba sudah lebih dekat. Tanpa suara, tanpa gerakan yang terlihat, ketakutan mulai merayap di tubuhnya. Kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk berlari. Tapi, dengan sekuat tenaga, ia memalingkan wajah dan mempercepat langkahnya menuju rumah. Begitu ia sampai di depan pintu, tanpa menoleh lagi, ia langsung masuk dan menutup rapat pintu serta jendelanya. Napasnya masih memburu ketika ia mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia melirik ke jendela, sosok itu sudah berdiri di luar,
menatap ke dalam rumahnya. Malam itu, Pak Rahman tidak tidur sama sekali. Hingga pagi menjelang, ia tetap terjaga. Berdoa agar sosok itu menghilang bersama datangnya sinar matahari. Sejak saat itu, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah setelah gelap. Mereka tahu, sosok itu masih ada, mengawasi dari kejauhan, menunggu dalam sunyi. Di ujung desa Tanjung Sari, berdiri sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan jendelanya tertutup debu tebal. Atapnya sebagian runtuh, membiarkan angin malam berdesir masuk ke dalam, menciptakan suara-suara aneh yang sering terdengar oleh warga sekitar. Namun, bukan hanya karena tampilan rumah itu yang membuatnya mengerikan. Ada kisah kelam yang menyelimuti tempat itu. Sebuah tragedi yang hingga kini masih menjadi misteri. Dulu, rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga kecil sepasang suami istri dan seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Mereka baru saja pindah ke desa, mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Awalnya, semuanya terlihat baik-baik saja. Mereka ramah terhadap warga dan sering terlihat berjalan-jalan di sekitar desa. Namun, setelah beberapa bulan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warga desa jarang melihat keluarga itu keluar rumah. Suasana di sekitar rumah terasa lebih dingin, bahkan di siang hari. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan seorang anak kecil dari dalam rumah pada malam hari. Suatu pagi, ketika seorang tetangga mencoba mengunjungi mereka, rumah itu ditemukan dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu rumah sedikit terbuka, dan di dalamnya hanya ada kursi-kursi terbalik, meja makan yang berantakan, serta lantai yang dipenuhi debu. Barang-barang mereka masih ada di sana. Pakaian masih tergantung di lemari, dan makanan di meja masih tersisa. Seolah mereka baru saja menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Warga yang masuk ke rumah itu merasakan sesuatu yang aneh. Udara terasa berat, seperti ada yang mengawasi mereka. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas, meskipun rumah itu sudah lama kosong. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut, apalagi memasukinya. Hingga kini, tidak ada yang tahu kemana keluarga itu pergi. Apakah mereka benar-benar pergi dengan sendirinya, atau ada sesuatu di rumah itu yang menelan mereka dalam gelap? Yang jelas, setiap malam, beberapa warga masih mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam rumah tua itu. Sejak dulu, warga desa Tanjung Sari selalu memperingatkan para pendatang untuk tidak memasuki hutan di belakang desa. Hutan itu gelap dan sunyi, seolah kehidupan enggan menyentuhnya. Larangan itu bukan tanpa alasan. Mereka yang nekat masuk sering mengalami kejadian aneh, mendengar langkah di belakang, merasakan napas dingin di tengkuk, atau tiba-tiba kehilangan arah. Dimas, seorang pemuda yang baru pindah ke desa, tidak percaya pada cerita-cerita mistis itu. Baginya, semua hanya mitos belaka. Tanpa mengindahkan peringatan warga, ia masuk ke hutan seorang diri saat sore menjelang malam. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Namun, semakin jauh ia melangkah, udara terasa dingin, dan kabut mulai menyelimuti pepohonan. Lalu, ia mendengar suara langkah, bukan hanya satu, tetapi banyak. Ia menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Semakin ia berjalan, suara itu semakin dekat, disertai bisikan pelan di telinganya. Dimas mulai panik. Ia menyalakan senter dan mencoba berbalik arah. Tapi yang mengejutkannya, jalan setapak sudah menghilang. Di tengah kabut, ia melihat sesosok tinggi berdiri diam. Wajahnya tak terlihat. Dimas berteriak meminta tolong, tapi suaranya seolah terserap oleh hutan. Malam semakin larut, warga desa mencari Dimas ke dalam hutan. Berjam-jam kemudian, mereka menemukannya terduduk gemetar dengan tatapan kosong. Sejak kejadian itu, Dimas berubah. Ia menjadi pendiam, tidak pernah lagi keluar malam, dan sebelum pergi dari desa, ia sempat berbisik, "Mereka masih di sana, menunggu yang lain datang." Malam itu, hujan turun deras di desa Tanjung Sari. Petir sesekali menyambar,
menerangi langit yang kelam. Warga desa tetap di dalam rumah, menutup jendela rapat-rapat agar dinginnya malam tak masuk. Namun, di tengah suara gemuruh hujan, ada sesuatu yang aneh. Pak Hasan, yang rumahnya berada di pinggir desa, terbangun. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan sedikit ragu, ia berjalan ke jendela, mengintip keluar. Di halaman rumahnya yang basah, tampak barisan jejak kaki muncul satu persatu di tanah berlumpur, yang membuatnya merinding. Jejak itu muncul sendiri, seolah ada yang berjalan tanpa tubuh. Dari kejauhan, terdengar suara langkah di genangan air. Perlahan, jejak itu mendekati rumahnya. Lalu, tok, 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 tok. Suara ketukan terdengar di pintu. Pak Hasan menahan napas. Tidak mungkin ada orang keluar di tengah hujan deras seperti ini. Ia mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, 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 tok. Dengan tubuh gemetar, ia mundur. Hujan masih deras, tapi jejak kaki itu tiba-tiba menghilang. Pagi harinya, saat hujan telah reda, ia keluar untuk memeriksa. Tanah masih basah, tetapi jejak kaki itu tidak ada. Namun, di depan pintu ada satu jejak besar. Bentuknya bukan kaki manusia, lebih mirip telapak tangan yang mencengkeram tanah. Sejak malam itu, Pak Hasan tak pernah lagi membuka pintu jika ada ketukan di tengah malam. Ia tahu, yang datang malam itu bukan manusia. Malam itu, Dina baru saja selesai mencuci piring di dapur. Hanya ada dirinya dan ibunya di rumah, sementara ayahnya sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan. Rumah mereka tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman. Terletak di bagian tengah desa Tanjung Sari. Rumah itu memiliki jendela besar di ruang tamu yang menghadap langsung ke halaman depan. Dari situ, biasanya Dina bisa melihat jalan desa yang sepi saat malam tiba. Saat ia hendak kembali ke kamar, matanya tidak sengaja melirik ke arah jendela. Ia terdiam. Di balik kaca jendela yang sedikit berembun karena udara dingin, ia melihat sesuatu berdiri di luar rumah. Bayangan hitam, tinggi, dengan bentuk tubuh yang tidak terlalu jelas. Dina menelan ludah. Dadanya mulai berdebar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah pantulan bayangan dari dalam rumah. Tapi semakin lama ia perhatikan, bayangan itu tidak bergerak, tidak berubah, hanya berdiri diam di luar, menghadap langsung ke arahnya. Ia mundur perlahan, mencoba mencari ibunya di dalam rumah. Namun, sebelum ia bisa beranjak lebih jauh, bayangan itu bergerak. Dina membeku di tempat. Bayangan hitam itu mulai mendekat, seolah berjalan perlahan ke jendela. Tidak ada suara langkah kaki, tidak ada suara apapun, hanya keheningan yang semakin mencekam. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri untuk menyingkap sedikit tirai jendela. Dan saat itulah ia melihat wajahnya. Wajah itu tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat yang rata, seolah seluruh bagian wajahnya telah dihapus. Dina menjerit dan segera berlari ke kamar ibunya. Dengan napas tersengal, ia menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Ibunya awalnya mengira itu hanya bayangan pohon atau ilusi akibat cahaya. Tapi ketika mereka berdua kembali ke ruang tamu dan mengintip dari celah tirai, bayangan itu sudah tidak ada. Namun, sesuatu yang lain membuat bulu kuduk mereka meremang. Di kaca jendela ada bekas telapak tangan. Bukan telapak tangan manusia biasa. Bekasnya lebih besar, lebih panjang, dengan jari-jari yang terlalu kurus dan kuku yang mencakar kaca. Malam itu, mereka tidak tidur. Ibunya membaca doa-doa, sementara Dina hanya bisa duduk ketakutan, berharap malam segera berlalu. Keesokan harinya, saat matahari mulai bersinar, Dina memberanikan diri untuk keluar dan memeriksa halaman rumah. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berdiri di sana. Namun, saat ia melihat kembali ke jendela, bekas telapak tangan itu masih ada. Sejak kejadian itu, Dina tidak pernah lagi menatap jendela rumahnya di malam hari. Ia takut jika suatu malam ia melihat bayangan itu kembali muncul, dan kali ini mungkin sudah lebih dekat. Di belakang desa Tanjung Sari, tersembunyi sebuah sumur tua
yang sudah lama tidak digunakan. Dindingnya berlumut, airnya hitam pekat, seolah menyimpan rahasia kelam. Warga desa memperingatkan anak-anak agar tidak bermain di dekat sumur itu, bukan hanya karena usianya yang rapuh, tetapi juga karena kisah menyeramkan yang menyelimutinya. Dulu, seorang gadis kecil jatuh ke dalam sumur itu. Warga mencoba menolong, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Yang tersisa hanya gaun putih kecil yang mengapung di permukaan air. Sejak saat itu, suara tangisan samar sering terdengar di malam hari. Beberapa warga yang melewati sumur bahkan mengaku mendengar bisikan lirih dari dalamnya. "Tolong, aku di sini." Suara lemah itu terdengar dari dalam kegelapan sumur. Suatu malam, Anton, seorang pemuda baru di desa, mendengar kisah itu. Ia tidak percaya hal-hal mistis dan menganggapnya hanya mitos. Untuk membuktikan bahwa itu bohong, ia pergi ke sumur seorang diri saat tengah malam. Dengan senter di tangan, ia melangkah melewati ladang hingga tiba di depan sumur tua. Udara terasa lebih dingin dan aroma tanah basah tercium di sekitarnya. Anton menyorotkan senter ke dalam sumur. Airnya tampak tenang, tanpa riak sedikit pun. Namun, saat ia hendak pergi, seseorang berbisik, "Kamu datang." Akhirnya, Anton membeku. Suara itu jelas, seolah berasal dari dalam sumur. Dengan tangan gemetar, ia kembali menyorotkan senter ke dalam. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kali ini, airnya mulai beriak semakin kuat. Lalu, sesuatu muncul dari dalam air. Sebuah tangan kecil, kurus, dengan kuku panjang membiru. Anton langsung berlari sekuat tenaga, meninggalkan sumur itu di belakangnya. Sesampainya di rumah, ia berusaha menenangkan diri. Namun, ketakutannya semakin menjadi ketika mendengar suara bisikan yang sama di luar jendelanya. "Jangan pergi, aku masih di sini." Esok paginya, Anton memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia tidak pernah menceritakan apa yang ia alami. Namun, sejak malam itu, beberapa warga mulai melihat sesuatu yang aneh. Di tepi sumur tua, saat senja turun, terkadang tampak bayangan seorang gadis kecil berdiri diam, seolah menunggu seseorang datang. Di pinggiran desa Tanjung Sari, terdapat ladang jagung yang luas. Tanaman-tanaman tinggi itu berdesir lembut ketika angin bertiup, menciptakan suara yang menenangkan di siang hari. Namun, saat malam tiba, ladang itu berubah menjadi tempat yang menakutkan. Tidak ada seorang pun yang berani melintas di sana setelah matahari terbenam. Konon, ada penjaga ladang yang tidak kasat mata, makhluk yang diyakini melindungi ladang dari orang-orang yang berniat jahat. Beberapa warga desa mengaku pernah melihat sosok tinggi dengan tubuh kurus berdiri di antara tanaman jagung, mengawasi mereka dengan mata yang bersinar dalam gelap. Salah satu kejadian menyeramkan terjadi pada Arman, seorang pemuda yang baru bekerja di ladang itu. Suatu malam, ia diminta oleh pemilik ladang untuk mengecek apakah pagar masih dalam kondisi baik setelah diterjang angin kencang. Dengan hanya membawa senter dan parang kecil, Arman berjalan menyusuri jalan setapak di tengah ladang. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Namun, setelah beberapa menit, ia mulai merasa ada yang aneh. Ladang yang tadi terasa luas, kini terasa lebih sempit. Barisan jagung di sekelilingnya seperti semakin rapat, seolah-olah menutup jalan keluar. Ia mencoba tetap tenang dan terus berjalan. Namun, tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. Arman berhenti. Jantungnya berdebar. Ia menoleh perlahan, mengarahkan senter ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan tanaman jagung yang bergoyang lembut tertiup angin. Namun, ketika ia hendak berbalik dan melanjutkan perjalanan, seseorang berbisik tepat di telinganya, "Pergi dari sini." Arman langsung berlari sekuat tenaga, mencoba mencari jalan keluar dari ladang yang kini terasa seperti labirin tanpa ujung. Napasnya memburu dan tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, di tengah pelariannya, ia melihat sesuatu di antara tanaman jagung. Sosok tinggi dengan wajah pucat, matanya kosong, dan tubuhnya begitu kurus, hingga tulang-tulangnya terlihat jelas. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasinya dengan tatapan kosong. Arman ingin menjerit,
tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa berlari tanpa menoleh, berharap bisa keluar dari ladang itu secepat mungkin. Setelah berlari tanpa arah, akhirnya ia melihat cahaya lampu rumah di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari ke arah tersebut dan berhasil keluar dari ladang. Begitu ia tiba di rumah pemilik ladang, tubuhnya langsung roboh. Saat warga menolongnya, Arman hanya bisa berkata dengan suara bergetar, "Dia ada di sana. Dia melihatku." Sejak kejadian itu, Arman tidak pernah lagi berani masuk ke ladang pada malam hari. Dan yang lebih menyeramkan, setelah kejadian itu, banyak warga yang mulai melihat sosok tinggi itu di antara tanaman jagung, seolah sedang menunggu orang lain datang. Di rumah peninggalan keluarga di Desa Tanjung Sari, terdapat sebuah cermin tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Cermin itu besar, dengan bingkai kayu berukir yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Banyak orang yang mengatakan bahwa cermin itu memiliki sesuatu yang aneh, tetapi tidak ada yang tahu pasti apa yang membuatnya begitu menyeramkan. Hingga suatu malam, Rina, cucu pemilik rumah, mengalami kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu, listrik di rumah tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lilin yang dinyalakan ibunya. Rina sedang berada di kamar ketika ia menyadari sesuatu. Cermin tua yang berada di sudut ruangan tampak memantulkan bayangan samar-samar, meskipun ruangan hampir gelap total. Awalnya, ia mengira itu hanya pantulan cahaya lilin dari luar kamar. Namun, semakin lama ia perhatikan, bayangan di dalam cermin itu tidak sama dengan bayangan ruangan di belakangnya. Dengan jantung berdebar, Rina mencoba mendekat. Ia menatap cermin itu dengan seksama, memastikan apakah itu hanya imajinasinya. Namun, tiba-tiba bayangan di dalam cermin tersenyum padanya. Bulu kuduk Rina langsung berdiri. Ia terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Yang lebih mengerikan, bayangan itu bukan dirinya. Meskipun ia hanya diam, sosok di dalam cermin bergerak sendiri. Senyumnya semakin lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Dengan panik, Rina mundur, mencoba mengalihkan pandangan dari cermin. Namun, saat ia melangkah ke belakang, bayangan itu juga ikut bergerak, tapi ke arah sebaliknya. Seolah-olah bayangan itu keluar dari cermin. Rina ingin berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Tiba-tiba, lilin di luar kamar padam, membuat ruangan menjadi gelap sepenuhnya. Dalam kegelapan, ia bisa mendengar suara napas di belakangnya. Dengan ketakutan, ia meraba-raba dinding, mencari pegangan untuk keluar dari kamar. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu, sebuah tangan dingin menyentuh pundaknya. Saat itu juga, lampu tiba-tiba menyala kembali. Rina langsung menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ia menoleh ke arah cermin dengan napas tersengal. Semuanya tampak normal, hanya pantulan dirinya sendiri yang terlihat di sana. Namun, saat ia hendak meninggalkan kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Di dalam cermin, bayangan dirinya masih berdiri diam di tempat, tersenyum. Di salah satu rumah tua di Desa Tanjung Sari, ada sebuah loteng kecil yang jarang dibuka. Loteng itu tidak terlalu luas, hanya cukup untuk menyimpan barang-barang lama yang sudah tidak terpakai. Namun, ada satu hal yang membuat rumah itu berbeda dari rumah lainnya. Setiap malam, suara langkah kaki selalu terdengar dari atas loteng. Bukan suara binatang atau suara kayu yang berderit karena usia. Ini adalah suara langkah seseorang yang berjalan bolak-balik, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengintai dari atas. Dan pada suatu malam, Doni, pemuda yang baru saja pindah ke rumah itu, mengalami kejadian yang tidak akan pernah ia lupakan. Malam itu, Doni sedang membaca buku di kamarnya. Angin bertiup pelan dari jendela yang terbuka, membuat tirai tipis bergoyang perlahan. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Namun, tepat ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, Doni mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki di atas loteng. Ia menegakkan punggungnya. Hatinya mulai berdebar. Mungkin itu hanya suara tikus, pikirnya. Tapi suara itu terlalu jelas,
terlalu berat, seperti seseorang sedang berjalan di sana. Doni mencoba mengabaikannya dan kembali membaca. Namun, suara langkah itu semakin dekat, dan kini terdengar tepat di atas langit-langit kamarnya. Perlahan, suara itu berhenti. Lalu, terdengar suara lain. Krik, krik, kayu di langit-langit seperti dipijak dengan kuat, seolah sesuatu sedang berjongkok di sana, tepat di atas kepalanya. Doni menelan ludah. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara kayu tua yang memuai. Tapi saat ia hendak bangkit dari tempat tidur, suara itu berbisik, "Aku tahu, kau ada di bawah." Doni langsung merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Suara itu begitu pelan, namun terdengar jelas di tengah keheningan malam. Dengan tangan gemetar, ia mengambil senter dari meja dan memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Ia menatap ke arah pintu loteng yang ada di ujung lorong rumah. Pintu itu tertutup rapat, tapi ada sesuatu yang aneh. Di sela-sela pintu loteng yang terbuat dari kayu, terlihat jari-jari panjang mencengkeram tepinya. Doni membeku. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa tercekat. Tiba-tiba, pintu loteng bergetar keras, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Tok, 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 tok. Terdengar suara ketukan perlahan. Semakin lama, semakin cepat. Doni berlari ke kamarnya, menutup pintu, dan menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Napasnya tersengal-sengal. Dadanya terasa sesak oleh ketakutan yang luar biasa. Suara di loteng terus terdengar sepanjang malam. Hingga akhirnya, saat matahari mulai terbit, semuanya menjadi hening. Dengan sisa keberanian yang ada, Doni keluar dari kamar dan melihat ke arah loteng. Pintu loteng itu masih tertutup rapat, seperti tidak pernah terbuka. Namun, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lantai kayu dekat pintu loteng, terlihat jejak kaki kecil yang berwarna hitam menuju kamarnya. Di salah satu rumah tua di desa Tanjung Sari, terdapat sebuah boneka antik yang disimpan dalam lemari kaca. Boneka itu memiliki wajah porselen yang pucat, mata hitam bulat yang tajam, dan rambut panjang yang terlihat sedikit kusut. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, tetapi konon boneka itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu, diwariskan dari generasi ke generasi. Meski tampak biasa di siang hari, saat malam tiba, boneka itu sering bergerak sendiri. Malam itu, Alia, seorang anak berusia 10 tahun, sedang bermain di ruang tamu. Ibunya sudah menyuruhnya tidur, tetapi ia masih asyik menggambar di lantai, tak jauh dari lemari kaca tempat boneka itu disimpan. Ruangan hanya diterangi oleh lampu redup. Udara malam terasa dingin, dan suara jangkrik terdengar sayup-sayup dari luar jendela. Alia mulai mengantuk. Ia menaruh pensil warna di sampingnya dan menguap perlahan. Namun, tepat ketika ia hendak beranjak ke kamar, ia mendengar sesuatu. "Alia," suara itu lirih, hampir seperti bisikan. Alia menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ayah dan ibunya sudah tidur, dan rumah dalam keadaan sunyi. Ia mengerutkan kening. Mungkin itu hanya suara angin, pikirnya. Namun, saat ia menatap ke arah lemari kaca, hatinya mencelos. Boneka itu tidak lagi dalam posisi yang sama. Tadinya boneka itu duduk tegak, tetapi kini kepalanya miring sedikit ke kanan, seolah sedang melihat ke arahnya. Jantung Alia berdegup kencang. Ia menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia hanya salah lihat. Tapi kemudian, "Alia, ayo bermain." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Alia langsung bangkit dan berlari ke kamarnya. Ia membanting pintu dan bersembunyi di balik selimut. Namun, suara itu tidak berhenti. "Alia, aku di sini." Alia menutup telinganya rapat-rapat. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar ketakutan. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi hening. Tidak ada suara apapun. Alia akhirnya mengintip dari balik selimut dan merasa sedikit lega karena tidak ada yang aneh di kamarnya. Namun, saat ia menoleh ke pintu, boneka itu sudah ada di sana, duduk diam dengan senyuman samar di wajah porselennya. Dan kali ini, mata boneka itu berkedip. Di ujung desa Tanjung Sari,
terdapat sebuah pohon beringin besar yang sudah berusia ratusan tahun. Pohon itu berdiri kokoh di dekat jalan setapak yang jarang dilewati orang. Dahan-dahannya menjuntai lebat, menciptakan bayangan gelap bahkan di siang hari. Warga desa selalu memperingatkan agar tidak berada di dekat pohon itu saat malam tiba. Konon, di bawah pohon itu sering terlihat sesosok wanita berbaju putih yang menangis pelan, seolah sedang meratapi sesuatu. Dan Budi, seorang pemuda desa yang pulang larut malam, mengalami kejadian yang mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Budi baru saja pulang dari rumah temannya. Jalanan desa sudah sepi. Hanya ada suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Ia berjalan santai, menerobos udara malam yang dingin. Namun, saat melewati pohon beringin itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Hawa di sekitarnya terasa mendadak lebih dingin. Langkahnya melambat. Ia melirik ke arah pohon itu dan merasa merinding. Di bawah beringin, samar-samar terlihat seorang wanita berbaju putih duduk membelakanginya. Wanita itu menangis. Suara isakannya terdengar jelas di tengah keheningan malam. Budi menelan ludah. Pikirannya berkecamuk. Apakah wanita itu butuh bantuan? Atau apakah ia bukan manusia? Ia mencoba tetap tenang dan melangkah lebih cepat, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun, baru beberapa langkah, isakan itu berhenti. Hening. Budi merasakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, bahkan langkah kakinya sendiri terasa tidak bersuara. Dengan jantung berdegup kencang, ia menoleh perlahan. Dan saat itu juga, wanita yang tadi duduk kini berdiri menghadapnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya berdarah. Budi terpaku, napasnya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, wanita itu tersenyum. Senyuman yang mengerikan, terlalu lebar untuk ukuran wajah manusia. Lalu, dalam sekejap, wanita itu melayang ke arahnya. Dengan kecepatan yang tidak mungkin, Budi berteriak dan langsung berlari sekencang mungkin. Dadanya terasa sesak, kakinya hampir lemas. Tetapi ia tidak berani berhenti. Begitu ia sampai di rumah, ia segera mengunci pintu dan merosot ke lantai dengan napas tersengal. Tubuhnya masih gemetar saat ia mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menoleh ke jendela, wanita itu berdiri di luar, tersenyum lebar dengan tatapan yang tidak pernah berkedip. Di belakang rumah tua di desa Tanjung Sari, terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama tak digunakan, dikelilingi semak liar. Batu-batu di bibirnya mulai retak dan ditumbuhi lumut. Tidak ada yang berani mendekatinya, terutama saat malam tiba. Bukan hanya karena gelap dan dalam, tetapi karena dari dalam sumur itu sering terdengar suara nyanyian. Malam itu, Fajar, pria yang baru menempati rumah tersebut, terbangun oleh suara aneh. Awalnya, ia mengira itu hanya angin. Namun, semakin ia mendengarkan, semakin jelas suara seorang wanita bernyanyi, lembut, namun terasa dingin dan kosong. Fajar bangkit, menyingkap tirai, dan melihat ke halaman belakang. Bulan purnama menerangi sumur tua itu. Saat ia menajamkan pendengarannya, jantungnya berdegup kencang. Suara itu berasal dari dalam sumur. Dengan perasaan was-was, ia mengambil senter dan keluar rumah. Udara malam terasa lebih dingin. Angin bertiup membawa aroma tanah basah. Langkahnya ragu. Saat mendekati sumur, cahaya senter bergetar di tangannya, menerangi batu-batu tua. Nyanyian itu semakin jelas, namun terdengar semakin menyeramkan. Fajar menelan ludah, mencoba melihat ke dalam sumur. Gelap, hanya kegelapan pekat yang terasa bisa menelan siapa saja. Saat ia hendak menjauh, seseorang berbisik dari dalam sumur, "Temani aku." Darah Fajar berdesir. Ia mundur. Tubuhnya gemetar. Namun, sebelum ia bisa berlari, sesuatu muncul dari dalam sumur. Sepasang tangan pucat mencengkeram bibir sumur, diikuti sesosok kepala dengan rambut panjang basah menutupi wajahnya. Fajar membeku. Wanita itu bergerak lambat, seolah berusaha keluar dari sumur. Saat wajahnya mulai terlihat, matanya kosong, hitam sepenuhnya, seperti lubang tak berdasar, dan bibirnya masih bergerak. Melanjutkan,
nyanyiannya. Angin bertiup kencang, suara nyanyian berubah menjadi jeritan melengking. Fajar tersentak, langsung berlari ke dalam rumah, membanting pintu dan menguncinya. Dari dalam, ia masih bisa mendengar jeritan itu. Namun, beberapa saat kemudian, suara itu mereda, kembali menjadi senandung pelan. Dan tepat sebelum semuanya sunyi, sebuah bisikan terdengar dari luar jendela. "Besok malam, aku akan datang lagi." Di salah satu rumah tua di desa Tanjung Sari, ada sebuah cermin besar yang sudah berusia puluhan tahun. Cermin itu berdiri di sudut ruangan. Bingkainya terbuat dari kayu jati yang diukir dengan motif kuno. Kaca cerminnya mulai kusam, meninggalkan noda kehitaman di beberapa bagian. Pemilik rumah sebelumnya tidak pernah berani membuangnya. Bukan karena berharga, tetapi karena setiap orang yang mencoba menyingkirkannya selalu mengalami hal aneh. Malam itu, Rina, seorang wanita muda yang baru menempati rumah itu, terbangun karena rasa haus. Ia berjalan ke dapur dengan mata masih setengah mengantuk. Ruangan terasa sunyi, hanya terdengar suara jarum jam yang berdetak perlahan. Saat ia hendak kembali ke kamar, matanya tanpa sengaja menangkap cermin tua di sudut ruangan. Ia berhenti. Entah kenapa, malam ini cermin itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya ingin mendekat. Langkah demi langkah, ia berjalan ke depan cermin. Wajahnya terlihat jelas dalam pantulan kaca. Tetapi ada yang aneh. Bayangannya tidak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Jantung Rina berdegup lebih cepat. Ia mengangkat tangan kanan, dan bayangannya mengangkat tangan kiri. Ia mundur selangkah, bayangannya tetap diam. Ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba berbalik pergi. Namun saat itu juga, dari dalam cermin, bayangannya tersenyum. Senyuman yang bukan miliknya. Rina membeku, tubuhnya ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Bayangan di dalam cermin mulai bergerak sendiri, perlahan-lahan mendekati permukaan kaca, seolah ingin keluar. Dengan napas terengah, Rina berlari ke kamarnya dan membanting pintu. Ia bersembunyi di balik selimut, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, dari balik selimut, ia mendengar sesuatu. Ketukan pelan di cermin kamar tidurnya. Dengan tangan gemetar, ia mengintip dari balik selimut. Dan saat itu juga, darahnya membeku. Bayangan dirinya sudah ada di dalam cermin kamar, menatapnya dengan mata kosong dan senyum lebar. "Aku ingin keluar." Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita horor lainnya. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri selanjutnya. Apakah kalian pernah mengalami kejadian seram seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, jangan pernah menatap cermin terlalu lama di malam hari.